Salam sukacita bagi saudara-saudari, kami menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari yang merayakan hari pernikahan, biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera dan kasih setia. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Jumat 14 November 2025 diambil dari kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema, diselamatkan karena kasih karunia Allah. Firman ini berpusat pada tema keselamatan. Hanya melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan bukan melalui hukum Taurat atau perbuatan baik lainnya. Kisah serupa juga pernah terjadi di Antiokhia. Saat itu terjadi perdebatan perihal ajaran anugerah keselamatan. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan harus dilengkapi oleh hukum sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para murid bahwa keselamatan merupakan anugerah Tuhan. Sebab itu, Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan rasul-rasul lainnya. Penjelasan Petrus dalam sidang menekankan dua hal utama, yaitu pertama, Tuhan tidak membeda-bedakan orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang kedua, bahwa keselamatan diperoleh dari kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada masa kini kita barangkali tidak ada sistem gereja yang memperlakukan pemisahan golongan. Mungkin barangkali tidak ada yang memisah-misahkan. Namun dalam praktik kehidupan bersama masih saja ada oknum jemaat yang memperlakukan pemisahan golongan seperti yang kaya dan yang miskin. Karena itu kita perlu menjauhi cara berpikir dan berperilaku seperti itu. Sebab Allah memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma, gratis kepada semua orang seturut dengan kehendak Tuhan. Kristus datang ke dunia merupakan kegenapan dari seluruh hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat. Melalui nats ini ditegaskan kepada kita bahwa keselamatan tidaklah melalui upacara-upacara ritual keagamaan dan bukan oleh tradisi dan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia, melainkan keselamatan oleh anugerah Allah. Dan melalui anugerah Allah itulah seluruh bangsa menerima keselamatan itu. Karena iman kita dapat memperoleh keselamatan itu dalam kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika ada perbedaan dan perdebatan, jangan menjauhkan diri kita dari kasih Allah, tetapi hendaknya lah semakin menyatukan kita dalam berbagai perbedaan itu. Tetapi terjadi secara instan, terus-menerus. Jika kita gagal, jangan menjadikan kita patah semangat, tidak berbuat dosa, tetapi berbaliklah kepada Tuhan. Ada perubahan. Berjuanglah untuk hidup benar. Sulit memang, tetapi
Tuhan akan melindungi dan menjaga kita sebagai penerima anugerah keselamatan itu. Untuk para pelajar, belajarlah dengan benar. Untuk para pekerja, bekerjalah dengan jujur. Untuk hamba-hamba Tuhan, layanilah dengan segenap hati. Untuk para orang tua bahkan lansia, wariskanlah imanmu kepada keturunanmu. Untuk para pemerintah, sejahterakanlah rakyatmu dan jujurlah. Untuk anak-anak, hormatilah orang tuamu. Oleh karena itu, marilah kita menerima kasih karunia Allah hanya di dalam Kristus Yesus yang dianugerahkan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik dan amat baik memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan kami dapat mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam segala perbuatan kami yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kami juga Tuhan berdoa untuk para jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, berikanlah umur panjang dan kesehatan. Kami berdoa untuk yang merayakan pernikahan di tengah-tengah rumah tangga mereka, berikan kasih setia dan saling mencintai dan mengasihi di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi para orang tua yang bekerja dengan giat dan keras, berkati segala pekerjaan tangan mereka sehingga menghasilkan buah-buah yang manis untuk membiayai segala kebutuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati Tuhan anak-anak kami, berikan damai sejahtera dan kebijaksanaan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.